robusta ya di wilayah Desa Gunung Jaya. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan ke depan kopi-kopi yang potensi di wilayah kita masing-masing. Bismillah ya, kita belajar keras, kita belajar untuk tahun ini membudidayakan Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun kita berada ya. Salam tani, salam petani milenial, salam petani Nusantara, petani apapun, baik kopi, duren atau padi, semua salam semangat. Semoga kita tetap sehat dimanapun kita berada. Sore kali ini tanggal 4 Februari, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak pernah bosan untuk atau mengajak teman-teman semua untuk melakukan suatu hal, terutama untuk saya pribadi selalu mengingatkan bahwa tidak ada ruginya bagi kita yang mau memanfaatkan waktu atau waktu-waktu luang untuk berkebun, bertani, atau bercocok tanam apapun itu, mau jenis buah apapun, selagi dia cocok di wilayah kita masing-masing, tidak ada salahnya untuk kita mencoba dari 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Saya sore hari ini kebetulan lagi ada kegiatan bersama teman-teman, bersama ibu-ibu ya, mencoba untuk persemaian benih kopi yang alhamdulillah memang bibitnya kita datangkan dari berbagai wilayah di Indonesia ya, salah satunya Aceh dan Lampung ya, yang mudah-mudahan di wilayah kita Desa Gunung Jaya Kecamatan Salem juga nanti bagus, karena kalau melihat dari bijinya Aceh dan Lampung itu memiliki keunggulan tersendiri. Selain dari biji kopinya yang besar, juga sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan di wilayah kami, khususnya di wilayah Desa Gunung Jaya itu juga cocok. Memang bertani itu bagi saya memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi tidak seperti bim salabim atau apa yang kita minta langsung terjadi. Jadi memang ada tahapan, disitulah kemudian saya belajar sabar, bahwa apa yang kita tanam kalau memang bagus itu betul-betul harus kita pelihara. Dan saya punya keyakinan bahwa tanaman apapun kalau kita pelihara dengan baik, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Bahwa teori alam itu memang tidak membodohi, tidak membohongi kita. Harapan saya pribadi, maka selain setelah kita semangat menanam, jadi pemeliharaan dan perawatannya pun tetap harus kita perhatikan. Itu memang hukum alam yang memang harus terjadi. Bertani itu ya butuh waktu, butuh kesabaran, karena hasilnya itu baru akan kita rasakan. Kalau di kopi mungkin 2 atau 3 tahun ya, baru kemudian petani bisa merasakan hasil upaya jerih payah dari apa yang ditanam. Kita memang harus memiliki motivasi, tujuan daripada menanam itu bukan hanya karena kita mengejar hasil. Karena kalau berbicara hasil, bukan kewenangan manusia, bukan kewenangan kita, bukan kewenangan petani. Kita hanya
mau berusaha mengupayakan. Untuk masalah hasil kita percayakan aja kepada yang maha kuasa, intinya semacam itu. So jadi buat teman-teman, saya pikir usia muda itu bukan satu ganjalan. Usia muda bukan suatu problem untuk kemudian kita lari ke dunia pertanian, karena sejatinya pertanian itu sebenarnya banyak sekali yang potensi peluang kita untuk menjadi orang sukses di pertanian itu tidak sedikit. Cuman memang kuncinya adalah sabar, ulet, dan kita terus tetap mau belajar. Saya alhamdulillah selalu mendemonstrasikan atau memotivasi diri saya sendiri. Bahkan alhamdulillah saya memiliki jargon, termasuk kaos pun saya bikin beberapa itu sengaja. Jadi tulisannya, bangga jadi petani, tanpa petani negara bisa apa. Karena memang sudah bisa kita bayangkan seperti di Afrika atau di negara-negara yang pertaniannya kurang, yang tidak bagus seperti di negara kita di Indonesia, itu sangat minim sekali hasil bumi atau hasil pertaniannya. Tapi alhamdulillah di negara kita yang iklimnya tropis, nanam apapun kayaknya memang numbuh, kecuali nanam batu ya. Kelihatannya kalau bertani itu memang sepele ya, tapi pada hakikatnya luar biasa lah, mulai dari tenaga, pikiran, bahkan mungkin materi ya. Tapi catatan saya untuk pribadi itu, materi bukan hal yang perlu kita permasalahkan, karena banyak alternatif sekali dalam pertanian, seperti dalam pengadaan bibit kopi. Sebetulnya banyak hal, bahkan pemerintah sendiri itu mendorong para petani kopi, hanya memang kadang akses komunikasi kita yang kurang dengan pemerintah. Tapi di luar itu, secara pribadi menggambarkan sangat sederhana bahwa memang harga kopi mungkin kalau beli satu atau dua atau tiga itu tidak seberapa ya, rata-rata relatif lah, paling mahal itu 5.000, cuman standarnya biasanya 1.500, 2.000, 3.000 ya, standarnya seperti itu. Cuma kalau beli banyak memang lumayan juga akhirnya. Tapi saran saya begini, sederhananya, bahwa yang penting niat dulu. Kita mau nanam kopi atau kita mau bertani apapun, kita tinggal beli biji semai. Jadi biji kopi yang nanti kita semai sendiri, kita beli polybag sendiri. Kita mulai dari sesuatu hal yang sederhana. Jadi itu alternatif untuk tadi, ketika memang budget kita sedikit, akan tetapi ada alternatif. Salah satu contoh, lebih baik kita bikin persemaian sendiri. Kita sambil belajar akhirnya memahami, justru memiliki keunikan tersendiri. Kalau yang menyemai sendiri, bahkan kita tahu bahwa biji kopinya dari mana, seperti apa, jadi besar kecilnya juga kita pahami. Karena varietas robusta sendiri banyak macam, ada yang biji kecil, ada yang biji lonjong, bahkan bulat, ada juga yang besar. Saya sendiri memang belum begitu mengetahui banyak mengenai kopi, akan tetapi ya tadi dari belajar, alhamdulillah mungkin satu persatu kita mulai sedikit memahami.